Di dunia keuangan, perusahaan JP Morgan yang akan kita bahas hari ini bisa mendapatkan Oscar atas kinerja keuangannya. Begitu sempurnanya perusahaan ini. Jadi mengapa saya mengambil posisi short pada saham perusahaan ini? Sebelum beralih ke grafik, kita akan melihat indikator fundamental perusahaan. Harga sahamnya saat ini sekitar $360. Kapitalisasi perusahaan mendekati 1 triliun. Rasio PE adalah 15,5, yang berarti investor membayar sedikit lebih dari $15 untuk setiap dolar laba tahunan per saham. Namun, untuk sebuah bank jauh lebih menarik untuk melihat nilai buku. Nilai buku adalah selisih antara seluruh aset bank dan jumlah seluruh kewajibannya. Rasio harga saham terhadap nilai buku JP Morgan saat ini sekitar 2,7. Ini berarti Anda membayar harga sekitar 3 liter untuk 1 liter susu. Sepertinya Anda sangat menyukai susu. Jadi JP Morgan jelas tidak bisa disebut murah saat ini. Di sisi lain, ya ada alasan untuk membayar premi sebesar itu. Kuartal kedua mencatatkan rekor laba sebesar 21 miliar. Sebenarnya 4,5 miliar, ya sedikit kurang dari itu, laba bersihnya terutama berasal dari transaksi saham Visa. Namun bahkan tanpa itu, JP Morgan memperoleh hampir 17 miliar dolar dan menunjukkan tingkat pengembalian ekuitas sebesar 23%. Bagi sebuah bank, ini adalah angka yang sangat tinggi. Terlebih lagi, hampir semuanya tumbuh. Kredit naik 10%, deposito naik 7%, komisi perbankan investasi naik 30%, pendapatan perdagangan naik 35%, dan trading bahkan naik 86%. Aset yang dikelola perusahaan kini telah melebihi 5 triliun dolar. Pada saat yang sama, neraca keuangan tetap sangat kuat. Rasio modal bank terhadap jumlah aset tertimbang menurut risiko adalah 14,1%, sementara persyaratan regulator adalah 11,5%. Artinya bank memiliki bantalan keamanan sebesar 2,6 poin persentase. JP Morgan menaikkan dividen dan meluncurkan pembelian kembali saham senilai 50 miliar dolar. Oleh karena itu, masalah fundamental JP Morgan saat ini bukanlah pada kualitas bisnisnya. Masalahnya ada di hal lain, dan ini paradoks. JP Morgan terlalu bagus dan saat ini harganya sebenarnya sudah mencapai titik maksimalnya. Artinya, untuk terus tumbuh, perusahaan sebenarnya harus mempertahankan lintasan pertumbuhan yang ideal dari indikator keuangan yang memang sudah terlalu bagus. Dan ini membutuhkan skenario yang ideal. Sejauh mana hal itu bisa dipertahankan saya tidak tahu. Dan sekarang mari kita lihat grafiknya. Apa yang dikatakan analisis teknikal kepada kita. Seperti pada ulasan sebelumnya, kita akan melihat terlebih dahulu pada kerangka waktu yang lebih besar, candle bulanan, kemudian mingguan, lalu harian, dan menarik kesimpulan. Di depan kita adalah candle bulanan saham perusahaan. Saat ini harganya $362. Apa yang akan saya perhatikan? Nah, pertama-tama, pada fakta bahwa sentuhan terakhir pada rata-rata 50 bulan terjadi sekitar bulan Maret 2023, di mana kursor berada. Kedua, koreksi mendalam dimulai pada Oktober 2021 dan berakhir sekitar Oktober 2022. Artinya, koreksi itu berlangsung selama setahun penuh dan mencapai, mari kita lihat ya, sekitar 41,5%. Setelah itu, saham hanya terus naik tanpa koreksi yang berarti dan tumbuh ke level tertingginya sebesar 261%, yaitu 3,6 kali lipat. Saya juga ingin menyoroti poin berikut ini. Mari kita perbesar grafiknya, lihat dari jarak yang lebih dekat. Coba lihat, ini satu zona titik tertinggi, dan ini zona titik tertinggi kedua. Keduanya tentu saja semakin meningkat, namun titik tertinggi RSI yang bersesuaian dengan titik-titik tersebut justru menurun. Jika Anda tidak melihatnya dengan jelas, mari kita perluas grafik RSI-nya. Anda bisa melihatnya dengan sangat jelas, saya bahkan akan menghapus lingkaran-lingkaran ini sekarang. Anda bisa melihat bahwa titik-titik tertingginya menurun. Jika kita melihat titik tertinggi RSI di sekitar zona ini, yaitu di bawah level-level ini, dan pada saat yang sama kita juga melihat pola bearish engulfing pada candle bulanan, maka sangat mungkin untuk mempertimbangkan posisi short pada saham ini. Sekarang mari kita lihat beberapa poin lainnya. Perhatikan bahwa saham ini telah bergerak cukup jauh dari rata-rata pergerakan 50 bulan dan sudah sangat lama tidak mendekatinya. Sekali lagi, semua ini terjadi dengan latar belakang potensi divergensi. Ini menunjukkan bahwa jika Anda mengambil posisi short di suatu tempat di sini, yang tidak akan saya sarankan karena belum ada sinyal yang jelas, maka kecil kemungkinannya saham tersebut akan naik 2 kali lipat lagi. Jadi jika Anda mengambil posisi short dengan leverage 1, bisa dikatakan bahwa risiko Anda
Ya, katakanlah tidak minimal tetapi kecil kemungkinannya Anda akan dilikuidasi. Artinya kecil kemungkinannya saham tersebut akan naik 2 kali lipat dari level saat ini. Saya tekankan, ini bukan kecerdasan buatan, ini bukan perusahaan Ventura, ini adalah bank yang sudah cukup tua. Selanjutnya, kita beralih ke candle mingguan setelah menghapus semua penanda. Apa yang kita lihat di sini? Dan di sini kita melihat satu pola lagi. Ini ada level tertinggi RSI, ini satu lagi level tertinggi RSI, dan ini level tertinggi RSI yang lebih rendah. Dan masing-masing level tersebut sesuai dengan nilai harga saham yang lebih tinggi. Jadi bisa dikatakan bahwa ini juga merupakan divergensi ganda, hanya saja dalam skala 2 tahun terakhir. Seberapa serius hal ini harus ditanggapi, saya tidak tahu, tetapi di akhir video ini saya akan menunjukkan sesuatu yang membuat saya mengambil posisi short sekarang juga. Nah, ini sangat kecil, tidak signifikan, tetapi di sini jelas bukan saatnya untuk membeli apapun. Jadi saya ini tidak akan mengatakan bahwa Anda bisa langsung membuka posisi short berdasarkan grafik ini. Di sini kenaikan bisa terus berlanjut, pasar bisa tetap irasional terlalu lama. Namun sekali lagi, kita cukup jauh dari rata-rata 50 minggu, kita cukup jauh dari rata-rata 50 bulan. Dan ini menunjukkan bahwa secara matematis nilainya cepat atau lambat akan cenderung kembali ke nilai rata-ratanya. Artinya peluang untuk turun ke kisaran, katakanlah $315 berdasarkan candle mingguan atau misalnya ke kisaran sekitar $250, saya bahkan mengambil estimasi yang aman berdasarkan candle bulanan. Peluang untuk itu cukup besar. Sekarang mari kita lihat candle harian. Pada candle harian situasinya jauh lebih menarik. Perhatikan bahwa harga saham sedang naik. Kita akan menarik garis dan kita bisa melihat bahwa titik tertinggi harga naik kira-kira di sepanjang garis ini. Lalu apa yang kita lihat pada RSI? Pada RSI, kita bisa melihat bahwa garis ini jelas mengarah ke bawah jika kita menariknya melalui puncak-puncak indikator. Ini adalah divergensi yang sangat jelas, entah sudah ganda atau 3 kali lipat, sulit untuk menghitungnya. Dan pada saat yang sama perhatikan poin penting ini. Nah, candle tanggal 13 Agustus kita ini sudah terbentuk atau belum? Tidak, candle itu belum terbentuk. Candle tanggal 14 Agustus lah yang melakukannya. Bearish engulfing. Artinya, pada candle harian tren sudah berbalik, sudah ada divergensi dan target minimalnya adalah indikator RSI masuk ke area nilai 50, padahal kita bahkan belum mendekatinya. Jadi dari sudut pandang ini, kita bisa mencoba posisi short dengan stop loss di atas candle harian tanggal 13 Agustus. Atau tanpa stop loss, meskipun saya tidak menyarankan untuk melakukannya, setidaknya situasi di sini benar-benar bearish dan kita hanya perlu memilih target penurunan ini. Sangat jelas bahwa target penurunannya adalah moving average 50 hari dan itu adalah target minimalnya. Apalagi target yang mungkin? Ya, mungkin level teknis yang terkait dengan level tertinggi ini. Lihat, dari sana terjadi pullback yang sangat dalam, kita sudah lama tidak bisa menembusnya. Oleh karena itu, level ini sekarang bertindak sebagai support utama. Dan tentu saja, level ini bertindak sebagai level magnet. Jadi saat terjadi penurunan, kita bisa sampai ke area ini. Dan moving average 100 hari juga mengarah ke sini. Dan ini adalah target minimum. Artinya, harga saat ini di $362 bisa dengan mudah berubah menjadi penurunan sebesar 7,5% dari level harga saat ini hanya berdasarkan candle harian. Di mana harus memasang stop loss, sudah saya katakan. Dan sekarang bonus yang saya bicarakan. Nah, bonus pertama adalah aplikasi atau platform Quant Fury, tempat kita melakukan analisis bersama, tempat saya membuka transaksi saya. Di sini benar-benar nol komisi untuk tindakan apapun, trading murni, dan semuanya bergantung pada kemampuan analisis Anda, pada kontrol risiko Anda. Poin kedua adalah 2 grafik di TradingView dengan indikator saya sendiri. Dan indikator kunci yang secara berkala kita lihat bersama di YouTube, ini dia di bawah. Ini adalah indikator jenuh beli, jenuh jual, overbought, oversold, dan itu menunjukkan bahwa saham tersebut berada di zona jenuh beli yang kuat pada kerangka waktu mingguan. Selain itu, situasi yang cukup menarik juga terjadi pada kerangka waktu bulanan. Perhatikan, di sini sempat terjadi jenuh beli yang kuat. Apa yang terjadi dengan sahamnya? Ya, saham itu turun selama 3 bulan. Kita bahkan bisa memperkirakan seberapa jauh penurunannya. Dari titik ini, sahamnya turun ke sini sebesar 17%, tapi sekarang kita melihat level tertinggi yang lebih tinggi. Artinya level tertinggi ini disertai dengan level tertinggi indikator yang jauh lebih rendah.
Dan begitu, sekali lagi kita melihat di sini, entah itu hanya candle merah setelah pembaruan level tertinggi, atau indikator ini berbalik ke bawah, ini akan menjadi sinyal bahwa saham tersebut siap untuk bergerak menuju dua target matematis ini. Sekali lagi, ini adalah indikator milik saya sendiri, dan level-level ini jauh lebih rendah daripada pada candle harian, $220, dan kira-kira $195-170. Jadi ya, sebaiknya jangan membeli saham ini jika Anda berencana untuk berinvestasi di bank tersebut. Dan pada prinsipnya, Anda bisa mempertimbangkan posisi short, di mana harus memasang stop, sudah saya beritahu. Jangan lupa subscribe ke channel ini dan tinggalkan komentar Anda. Sampai jumpa lagi.